Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku peserta didik baru SMK Negeri 1 Japara tahun pelajaran 2020-2021. Pada kesempatan ini, di mana masa pandemi COVID-19 yang biasanya kegiatan MPLS dilaksanakan di sekolah, bertemu, bertatap muka, bersua antara satu teman dengan teman yang lain. Tapi pada masa pandemi COVID-19, di mana keselamatan dan kesehatan lebih utama, maka kegiatan MPLS SMK Negeri 1 Japara tahun pelajaran 2020-2021 dilaksanakan secara daring sesuai dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Anak-anakku semua, pada masa yang sekarang, di mana tadi disebutkan bahwa kegiatan MPLS dilaksanakan secara daring, perkenalkan pada kesempatan sekarang pematerinya bagian kurikulum. Perkenalkan, saya Ibu Suherni di sekolah sebagai Wakasek Kurikulum. Seperti yang ditayangkan ini, keadaan Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Japara, Kepala Sekolah Dr. Hajah Oon Patonah MSI, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Hajah Suherni MPD, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Dani Fatur Rahman SPD, Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana Asep Syafudin MPDI, Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Industri dan Masyarakat Bapak Ahmad Nuryana Eskom MPD. Itu jajaran di Wakasek. Setiap bidang, ada 4 bidang di SMK Negeri 1 Japara. Selanjutnya perlu siswa baru ketahui bahwa setiap penyelenggaraan pendidikan di lembaga pendidikan berpedoman pada 8 standar pendidikan seperti yang ada pada tayangan, yang dibedakan antara standar akademik dan standar non-akademik. Standar akademik yaitu standar kelulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian. Standar non-akademik, standar pengelolaan, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan, dan standar pendidik dan tenaga kependidikan. Semuanya harus terpenuhi secara aturan yang sudah jelas. Semuanya untuk menghantarkan peserta didik lulusan SMK Negeri 1 Japara yang akan diharapkan 3 kategori yang masuk, yang disingkat dengan BMW, yaitu bekerja, melanjutkan, dan berwirausaha. Di dalam yang ke-1 tentang standar isi berisi dokumen-dokumen yang dimiliki sekolah yang berisi perencanaan untuk kegiatan pembelajaran di sekolah untuk mencapai kelulusan peserta didik. Dokumen kurikulum yang terdapat pada standar isi di SMK Negeri 1 Japara karena terdapat 6 kompetensi keahlian, maka ada 6 dokumen kurikulum. 1 kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan otomotif, biasanya disebutkan dengan TKRO. Ini juga sebagai pengenalan untuk siswa karena kompetensi keahlian ini tidak ada semasa di SMP atau MTS, juga berbeda dengan di SMK. Jadi di SMK terdapat beberapa kompetensi keahlian, khusus di SMK Negeri 1 Japara terdapat 6 kompetensi keahlian. 1 kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan otomotif TKRO, 2 kompetensi keahlian teknik dan bisnis sepeda motor TBSM, 3 kompetensi keahlian teknik otomasi industri TOI. Khusus untuk TOI ini program SMK 4 tahun. Yang keempat, kompetensi keahlian multimedia MM, kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga AKL. Yang keenam, kompetensi keahlian bisnis daring dan pemasaran. Di kompetensi keahlian ini nanti akan dibimbing dengan guru-guru yang profesional untuk menghasilkan lulusan yang kompeten seperti yang tadi diharapkan. Mungkin ada yang bekerja di industri-industri, ada yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, juga ada yang berwirausaha. Selanjutnya tentang struktur kurikulum.
Secara umum struktur kurikulum SMK terdiri dari 3 kelompok mata pelajaran. Kelompok A yang disebut dengan istilah muatan nasional, kelompok B muatan kewilayahan, kelompok A dan B diajarkan pada semua kompetensi keahlian. Jadi pelajaran-pelajaran yang ada di kelompok A dan kelompok B. Semua siswa yang ada di 6 kompetensi keahlian semuanya memperoleh mata pelajaran yang terdapat pada kelompok A dan kelompok B. Adapun yang khusus menjadi ciri khas kompetensi keahlian disebutnya dengan kelompok C atau disebut kelompok muatan peminatan kejuruan yang terdiri dari dasar bidang keahlian, dasar program keahlian, dan dasar kompetensi keahlian. Itu tentang struktur kurikulum yang ada di SMK yang mungkin menjadi dasar bahwa ini dasar untuk perpindahan pengetahuan, perpindahan kepribadian untuk ke arah yang lebih baik menuju kedewasaan karena struktur kurikulumnya berbeda dengan ketika ada di SMP. Jumlah mata pelajaran. Kelompok mata pelajaran nasional ada 7 mata pelajaran, ada pendidikan agama, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Jepang. Kelompok B muatan kewilayahan ada 3 mata pelajaran, 1 seni budaya, 2 pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, kemudian yang ketiga bahasa Sunda. Adapun kelompok C muatan peminatan kejuruan, secara lebih jelasnya nanti ketua-ketua kompetensi keahlian akan memaparkan lebih rinci tentang kompetensi keahlian masing-masing sesuai dengan pilihan peserta didik baru di 6 kompetensi keahlian yang tadi sudah dijelaskan. Jumlah jam pelajaran di SMK. Jumlah jam pelajaran setiap minggu sebanyak 48 jam pelajaran. Khusus untuk jam pelajaran jumlahnya 48 jam pelajaran di luar kegiatan lain yang selalu dilaksanakan di SMK Negeri 1 Jepara, upacara setiap hari Senin pagi, kemudian hari Jumat jam ke-1 bimbingan mental, kemudian di hari Jumat setelah selesai jam pelajaran ada ekskul yang wajib yaitu kepramukaan. Dengan 5 hari kerja, maka setiap hari sebanyak 10 jam pelajaran dengan ketentuan setiap jam pelajaran sebanyak 45 menit sehingga siswa kalau kegiatan KBM tatap muka mulai dari jam 7.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai jam 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sehubungan dengan jumlah pelajaran yang berbeda dengan yang sewaktu di SMP atau di MTS, maka supaya para siswa dan orang tua murid bisa menyikapi, bisa menyiapkan bagaimana kegiatan belajar yang dulu hanya sampai jam 12, sekarang sampai jam 15.30. Dari segi perbekalan, dari segi alat-alat ibadah supaya dapat menyikapi semuanya. Kegiatan yang berbeda di bidang kurikulum yang berbeda dari SMA dan SMP atau sanawiyah, bahwa kegiatan di SMK selalu ada kegiatan praktek kerja lapangan. Ini kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di dunia usaha dan dunia industri dengan maksud untuk memperoleh wawasan, menambah pengetahuan untuk mencapai tadi target yang harus dihasilkan pada saat siswa lulus dari SMK, yaitu dapat bekerja, dapat melanjutkan, dan dapat berwirausaha. Praktek kerja lapangan dilaksanakan selama 6 bulan sampai 10 bulan. Oleh karena itu, ini pun harus karena menjadi ciri khas SMK supaya bisa tersosialisasikan dan bukan hal yang sulit, bukan hal yang baru untuk kegiatan yang dilaksanakan di SMK. Lulusan yang diharapkan seperti tadi, lulusan yang diharapkan dari peserta didik diharapkan
Satu, dapat bekerja di perusahaan nasional dan luar negeri. Yang kedua, dapat berwirausaha. Seperti sekarang wirausahanya berbagai jenis, di zaman sekarang banyak usaha-usaha yang online. Yang ketiga, dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi baik di perguruan tinggi dalam negeri maupun di perguruan tinggi luar negeri. Yang keempat, dapat unggul dalam ajang kompetensi tingkat regional maupun nasional sesuai dengan kompetensi masing-masing. Untuk mencapai lulusan itu, maka meningkat ke standar penilaian, bahwa setiap keadaan selalu ada penilaian untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan peserta didik. Penilaian peserta didik mencakup penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan yang semuanya sudah ada aturan dan ketentuan masing-masing. Jenis penilaian yang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Jepara yaitu penilaian oleh guru dalam bentuk penilaian harian untuk mengukur pencapaian peserta didik untuk setiap kompetensi dasar. Kemudian penilaian yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan yaitu penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester. Kemudian karena tadi bahwa di SMK itu ada beberapa kompetensi keahlian, maka ada penilaian khusus untuk penilaian keterampilan yaitu uji unit kompetensi atau UUK yang dilaksanakan sesuai klaster tertentu. Nanti penjelasan rincinya ada di kompetensi keahlian masing-masing. Ada berapa jenis klaster yang akan diujikan di setiap kompetensi keahlian. Kemudian ada ujian sekolah, dan kalau zaman tahun-tahun sebelumnya ada ujian nasional, maka mulai tahun sekarang sudah disosialisasikan bahwa karena ujian nasional tidak ada, maka istilahnya dengan asesmen kompetensi minimal. Setelah ada asesmen kompetensi minimal yang dilaksanakan oleh pemerintah, ciri khas dari SMK yaitu ada uji kompetensi keahlian untuk memperoleh sertifikat uji kom yang dilaksanakan oleh dunia industri. Aturan kenaikan kelas dan kelulusan. Aturan kenaikan kelas. Peserta didik dinyatakan naik tingkat jika memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai dengan ketentuan. Ketentuan yang umum yaitu kenaikan kelas ditentukan dari rapat Dewan Guru, mempunyai nilai rapot minimal KKM. Kalau kelas 10 berarti sudah ada 2 semester, kalau kelas 11 sudah ada nilai rapot 4 semester, kalau kelas 12 khusus untuk SMK 4 tahun mempunyai nilai rapot 6 semester. Kemudian syarat yang ketiga yaitu mempunyai kelakuan yang baik. Adapun syarat kelulusan, peserta didik dinyatakan lulus jika memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai dengan ketentuan. 1. Kelulusan ditentukan dari rapat Dewan Guru. 2. Mengikuti seluruh program pembelajaran, ada yang 3 tahun dan ada yang 4 tahun. Yang ketiga, mempunyai nilai rapot minimal KKM dari semester 1 sampai semester 6 untuk yang 3 tahun dan semester 1 sampai semester 8 untuk yang 4 tahun. Kemudian mempunyai kelakuan baik. Itu hal-hal secara sekilas tentang bidang kurikulum, dari mulai dokumen yang harus ada yang tertulis dalam standar isi, dilaksanakan dalam proses-proses tertentu, kemudian dilaksanakan penilaian sehingga diperoleh kenaikan kelas dan kelulusan. Adapun pokok utama lulusan yang diharapkan seperti yang tadi sudah dijelaskan, yaitu peserta didik dapat bekerja di perusahaan-perusahaan nasional dan luar negeri, kemudian dapat berwirausaha menjadi entrepreneur yang handal, kemudian dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian dalam lomba-lomba kompetensi yang diadakan di tingkat regional, kabupaten, provinsi maupun kompetensi nasional, ya syukur-syukur kalau sampai ada berprestasi di ajang kompetensi tingkat internasional. Barangkali itu sekilas yang disampaikan tentang bagian-bagian kurikulum
yang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Japara, ada bagian-bagian tertentu yang telah ada atau sama sewaktu di SMP, dan yang sekarang ada bagian-bagian yang berbeda yang sudah dijelaskan yang mempunyai ciri khusus untuk sekolah SMK. Tentu saja kalau sewaktu di SMP maka siswa hanya untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu ke SMA, SMK atau MA. Tetapi kalau lulusan SMK seperti yang tadi diuraikan, bahwa menjadi peserta didik yang kompeten sehingga bisa BMW, bekerja, melanjutkan, dan berwirausaha. Itu yang dapat Ibu sampaikan. Atas perhatian semuanya, Ibu ucapkan terima kasih. Selamat bergabung menjadi peserta didik SMK Negeri 1 Japara. Semoga menjadi peserta didik yang berprestasi, yang kompeten sesuai dengan kompetensi keahlian yang peserta didik pilih masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.